Dan pemirsa, untuk membahas fenomena boneka arwah, kita segera bergabung dengan dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, Dr. Santi Yuliani. Selamat siang Dr. Santi, salam sehat selalu dok. Halo, selamat siang. Apa kabar? Sehat selalu. Baik, dokter, ini kita lihat bahwa marak fenomena spirit doll saat ini banyak yang mengadopsi, terutama adalah dari kalangan masyarakat, yakni kalangan selebriti. Nah, kita perhatikan bagaimana sesungguhnya fenomena ini dari sisi ilmu kejiwaan. Apakah ini termasuk dari gangguan kejiwaan atau bukan, dok? Terlebih ini sebetulnya adalah ada yang disebut dengan doll therapy. Ya, sebenarnya tadi sudah disebutkan juga di highlight bahwa selama penggunaan boneka ini bisa dimanfaatkan dengan baik, boneka ini bisa digunakan sebagai terapi, sebagai bentuk latihan, seperti misalnya persiapan memiliki bayi untuk ibu-ibu yang sedang persiapan memiliki anak, gitu ya. Kembali lagi bahwa seperti apa kita memperlakukan boneka ini secara realita. Apakah si pemilik boneka ini paham bahwa ini adalah boneka yang artinya benda mati, bukan benda hidup. Dan tidak mudah untuk kita bisa membuat pernyataan bahwa ini gangguan mental atau tidak. Karena sebenarnya fenomena boneka seperti ini kan dari zaman dulu udah ada ya. Kita ada kayak jelangkung, kemudian kita ada boneka-boneka yang lain yang kemudian dimasuki arwah. Kepercayaan budaya ini memang menjadi salah satu area abu-abu untuk kita di bidang ilmu kedokteran jiwa untuk bisa mendiagnosis apakah ini gangguan mental atau merupakan bentuk kepercayaan terhadap satu budaya. Dan untuk mendiagnosis seseorang apakah ini gangguan mental atau tidak, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan apakah orang tersebut mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, begitu. Baik, dokter Santi, berikutnya bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa orang memiliki spirit doll itu masih dalam kategori realistik dan juga derealistik? Adakah ciri-ciri yang kemudian membedakannya, dok? Ya, betul. Jadi di saat orang pemilik boneka ini masih memahami betul bahwa ini adalah boneka, artinya ini adalah benda mati yang dia perlakukan seperti baby, ini masih dalam bentuk kewajaran. Sebenarnya masalah term babying ya atau memperlakukan sesuatu seperti bayi ini kan tidak hanya ke boneka aja. Ada orang yang punya tas, dia juga babying terhadap tasnya dia ya, memperlakukan dengan sangat sayang gitu ya, diberikan perlakuan khusus gitu. Tetapi tetap paham bahwa ini adalah benda mati. Berbeda apabila kemudian menganggap boneka ini adalah benda hidup, sesuatu yang hidup. Padahal sebenarnya adalah benda mati. Nah, inilah yang kemudian kita anggap sebagai salah satu bentuk perlu evaluasi lebih lanjut. Karena memang banyak juga orang-orang yang memiliki bentuk nyentrik ya atau kenyentrikan gitu, yang kemudian memiliki kepercayaan terhadap benda-benda mati yang ada isinya seperti batu misalnya atau kalung bertuah. Sebenarnya tidak hanya pada boneka sih, ada beberapa benda lain yang juga seperti diperlakukan seperti itu. Pada kenyataannya beberapa orang yang punya spirit doll kemudian menganggap bahwa atau bahkan bilang gitu, kalau perkenalkan ini anak saya, paling inilah spirit doll gitu. Apakah itu masuk dalam realistik Ya, atau unrealistik, dok? ya, apabila memang sudah menganggap ini sebagai benda hidup, padahal benda mati, maka realitasnya perlu kita pertanyakan. Tetapi again, apakah kemudian si pemilik boneka yang menganggap ini sebagai bayi hidup, itu merupakan orang yang mengalami gangguan mental? Kita perlu lihat dari berbagai macam aspek, termasuk bagaimana peran dia dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pikirannya dia terhadap bonekanya ini sampai mengganggu area hidupnya dia yang lain? Atau dalam kedokteran jiwa disebut juga menimbulkan hendaya. Apabila tidak, maka tidak bisa kita kategorikan begitu saja menjadi gangguan mental. Oke, baik. Dan dok, kalau misalnya ternyata sudah dikategorikan sebagai realistik, apa yang kemudian harus dilakukan oleh mereka yang mengadopsi spirit doll ini agar kemudian bisa kembali sadar akan realita yang terjadi sebetulnya gitu, dok? Ya, dalam ilmu kedokteran jiwa atau kedokteran mental itu ada yang namanya reality therapy. Jadi kita realitakan kembali bagaimana sebenarnya harus memperlakukan benda ini seperti sebagaimana seharusnya. Tapi kembali lagi kita perlu melihat latar belakang. Kenapa orang tersebut sampai membutuhkan sesuatu untuk membuat mereka nyaman dengan perilakunya itu. Artinya jangan sampai tindakan kita kemudian menghentikan perilakunya akan menimbulkan gangguan yang lainnya. Jadi perlu kita lihat lebih lanjut latar belakang apa dan terapi apa yang paling tepat untuk mengembalikan mereka ke realita. Baik, kalau begitu terima kasih Dr. Santi Yuliani, dokter dari
Profesor Dr. Suroyo Magelang. Terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan seputar iNews yang CTI. Sehat selalu dok dan selamat melanjutkan aktivitas Terima kembali. kasih.